Banyak dari kalian nanya, Bang, pakai HDMI atau pakai DP yang warna lebih bagus? Hari ini kita tes sama-sama. Selamat datang di GTA channel paling canggih 2021. Tentunya kita butuh monitor untuk ngetes ini dan pinggangku sakit. Hari ini kita ditemenin monitor yang baru di launching sama Philips juga. Ini ultrawide supaya pengetesannya jauh lebih valid. Karena kalau monitor udah terlalu lama, degradasi panel membuat hasilnya jadi nggak konsisten. Oke. Jadi pengetesan ini gue pengen bikin karena banyak dari kalian nanya dan juga gue penasaran jawabannya itu apa. Dan kalau gue nggak salah inget ya, beberapa kali gue ngetes waktu itu ada beberapa monitor itu gue colok dulu pakai HDMI kan, karena komputer gue lagi ada HDMI kabelnya. Pas gue tes gue lupa nih HDMI-nya nggak di limited, di fullin. Terus karena gue tes, kok kayaknya kurang bagus ya, terus gue tes lagi pakai DP. Kok beda ya? Seingat gue ada salah satu, gue lupa pada saat itu gue review monitor HP kalau nggak salah Asus deh. Asus yang mana gitu, gue lupa. Jadi gue juga penasaran hasilnya dan kita akan lihat sama-sama. Ini gue lagi colok dulu, gue cari dulu kabelnya. Oke, pertama-tama kita persiapan dulu. Di sini gue pakai HDMI dulu dan gue mau tes. Tapi sebelum gue tes, gue mesti bikin HDMI ini nggak limited. Jadi kalau kalian belum tahu, kalau HDMI itu nge-limited warna kalian bisa cek videonya di atas ini, gue taruh di cardnya. Itu nggak jelas, apalagi kalau kalian pakai Nvidia ya, itu dia otomatis ngelimit karena dia merasa kalau lu colok HDMI ya dia merasa di awal-awal secara default dia ngebaca ini bukan monitor tapi TV. Kocak emang. Nanti videonya lengkapnya kalian nonton di video gitu. Jadi kalian tinggal buka, sebenarnya buka control panel aja. Oke. Control panel di sini kalian pilih yang ini, use Nvidia color setting. Nah, di sininya harus full. Nah, di sini juga ada pembeda antara HDMI dan DisplayPort. Karena kalau nggak salah beberapa monitor yang dia support 10 bits atau 8 bits plus FRC ya tulisan di Windowsnya 10 bit. Di sini kalian cuma bisa pilih 8 kalau kalian pakai HDMI 2.0. Gua nggak tahu yang 2.1 nanti karena ada standarisasi baru pastinya. Tapi kalau DP di sini kadang-kadang bisa diganti nih ke 10 bit. Ya gua nggak tahu ini monitor ini 10 bit atau 8 bit. Cuma ya begitu. Intinya begitu. Kalian pertama yang ini dulu kalian setting, habis itu baru video color settingnya juga use Nvidia color setting. Dan biasanya sebelum gue pengetesan, gue cek dulu di monitornya ini ada nggak power saving mode atau DCR, karena itu bisa ngeganggu hasil dari data color sendiri. Karena dua fitur itu sebenarnya lebih fungsinya buat film dibandingin buat kalian fokus color akurasi. Jadi DCR, dynamic contrast ratio, di berbagai brand juga namanya beda-beda. Ya, gue setting dulu, gue cek dulu. Jadi dua-duanya gue atur dulu OSD-nya supaya dua-duanya sama ya nanti HDMI dan DP-nya. Dan di sini untungnya Philips nggak terlalu ribet. Di sini ada smart response, gue nggak tahu. Pokoknya lo offin aja yang smart nggak jelas itu. Low blue light mode juga jangan dinyalain karena ini menambah ini jadi warna kuning. Picture smart image, pokoknya smart yang dia so tahu mau ngerubah lu punya gambar jadi lebih bagus, jangan nyalain pokoknya itu hal nggak penting. Nah, ini smart contrast. Nah, smart contrast ini biasanya gue bilang tadi DCR, dynamic contrast ratio dan lain-lain itu yang menurut gue menghancurkan warna, jadi jangan. Pixel orbiting ini bukan suatu setting yang penting kayaknya. Gue nggak terlalu ada efek di hasil atau itu. Nah, di sini ada color temperature. Biasanya gue pilihnya user define dibandingin kalau temperature yang biasa. Jadi gue pilih user define aja. Jadi yang bisa kita atur-atur. Jadi dia nggak maksain kita untuk limit sesuatu. Nggak jelas. Berikutnya udah nggak ada yang terlalu penting untuk dirubah-rubah. Jadi kita udah siap untuk mengetes data color pakai settingan ini. Ya, proses pengetesan pakai data color ini cukup lama. Jadi gue tes dulu pertama pakai HDMI, berikutnya gue pakai DP, nanti gue screenshot dua-duanya dan gue side by side buat kalian lihat apakah ada perbedaan. Gue juga pengen tahu. Oke guys, ini gue udah tes. Di kiri gue show DP dan di kanan ini gue show HDMI ya. Nah, ini gue zoom. Ya, di sini sih kalau kita lihat hasilnya nggak ada beda sama sekali ya. Di kiri gue pakai program Spider X Elite ya. 1859282 ini nggak ada beda sama sekali. Kita masuk ke tone response-nya. Nah, di tone response ini
kalau kalian perhatiin ada sedikit perbedaan terutama di bagian bawahnya nih. Di sini gua zoom buat kalian jadi kelihatan. Nah, di bagian bawah sini tone responnya jauh lebih bagus yang DP. Karena dia agak sedikit nongak ya pada saat angka 80 dan 100, sedangkan ini agak jatuh. It's okay, nggak ada masalah. Next, kita lihat brightness-nya. Wait. Ya, brightness-nya nggak beda-beda gimana, 286,6, 0,34, 890, ini adalah 850, itu 890, 6100 ya. Mereka ada hasil yang berbeda-beda dikit banget, nggak kelihatan jelas banget. Di OSD next setting kita juga ngelihat hal yang sama, mereka tetap konsisten berbeda, nggak ada bedanya. 286,4, 286,6, 032, 034, 850, 890, 6000, 6100, hampir nggak ada bedanya. Next, di sini baru kelihatan bedanya di screen uniformity-nya. Di mana di DP ini kelihatan jauh lebih bagus. Oh, gua masih kecil. Bentar. Ini gua zoom. Ya. Sorry, di HDMI malah kelihatan lebih bagus ya. Walaupun dia punya sistem tuh sama ya. Tengahnya itu jauh lebih terang dibandingin. Beda dong. Gua kira sama. Di sini yang paling terangnya malah kanan bawah. Sini paling terangnya tengah. Iya loh, terjadi perbedaan sedikit di color uniformity, malah di HDMI jauh lebih rapi karena maksimum dia cuma di 2,1, sedangkan di sini udah off target di sampai ke 3,1. Kita lihat next. Next juga sama. Next berubah, dimana HDMI malah yang terangnya di tengah, sedangkan ini juga ngikutin ini. Tapi tetap DP malah lebih off. Mereka bukan berarti 100% identik, tapi ada perbedaan-perbedaan yang kecil banget kalau kita lihat dari data-data yang hasilnya. Kalian bisa lihat HDMI di sini rapi, ini berbedanya juga sama. Ini malah jadi di tengah ya, seperti tadi gue udah bilang berubah malah. Ya, ini jadi di tengah terangnya 0. Ya, next, terus di sama oke. Kita masuk ke luminance-nya. Luminance-nya di sini gue lihat nggak ada perbedaan yang signifikan, cuma di sini gue agak aneh di mana 0% di sini kita cuma kita dapetin di 284,1, sedangkan 0% kita dapat 325,4. Aneh sih. Udah sedikit keanehan di sini, tapi percentage kegelapannya sama gitu ya. Next, kita lihat berikutnya. 83%, nggak ada beda-beda gimana, cuma beda 1-2% maksimum. Next lagi. Ini juga sama. Mereka punya konsep yang sama, dimana kiri atas dan kanan atasnya terang. Kalian bisa lihat ya, di 50% terakhir. Nah, berikutnya yang paling penting adalah color akurasi sih gue rasa. Color akurasi di sini, kalau kalian lihat di sini yang DP yang di kiri 0,49 itu minimum, yang kanan di sini 0,50. Sedangkan maksimumnya di sini 261, di sini 251. Ya, beda-bedanya dikit banget, dan mungkin beberapa warna kayak di sini nih. Ini kuningnya 0,9, kuning yang kedua di sini 1,1. Kalau kalian lihat ini gue zoom buat kalian. Nah, di sini 1,1 nih di 2A. Sedangkan di sini 2A-nya di 0,9. Kalian bisa lihat. Mungkin ada perbedaan warnanya dikit-dikit aja sih. Cuma secara garis besar mereka punya hasil yang bisa dibilang identik. Dan di monitor rating juga ada sedikit perbedaan di bagian tone responnya. Seperti tadi gue bilangnya tone respon di sini 4,5, sedangkan di DP dapatnya 5. Jadi mungkin ya gue nggak bisa bilang alat gue 100% akurat di setiap pengetesan, karena ya kita kasih aja dia jarak 90% akurat lah ya. 5-10% dia mungkin variasi per pengetesan. Jadi overall apa yang dihasilin sama kedua kabel ini sama. Mungkin di berikutnya gue lebih harus bervariasi lagi ya, karena ini dua-duanya sama-sama digital. Mungkin nanti berikutnya gue bandingin sama yang analog, kabel VGA mungkin, atau kabel DVI yang analog kayak gitu. Atau gue bandingin lagi ke kabel generasi berikutnya, yaitu USB-C. Apalagi USB-C sekarang generasinya masih nggak jelas, standarisasinya juga aneh. Jadi mungkin nanti gue tes pakai laptop kali ya, karena laptop gue bisa murni USB-C. Dan berikutnya mungkin yang paling sering ditanya sama GTID ya, walaupun sedikit off topic sama ini, tapi ini berhubungan banget sama HDMI DP. Gue ambil contoh misalkan kayak Xiaomi gue gitu ya, Xiaomi 34 inch. Di situ kalau lu pakai HDMI itu cuma bisa Wake USD, resolusinya dapat, tapi dia cuma bisa 100 Hz gitu. Sedangkan pakai DP dia bisa Wake USD 144 Hz. Nah, terus orang banyak nanya nih, konsepnya kayak gini nih. Bang, bisa nggak di laptop gue pakai HDMI nih? Terus colok aja ke DP-nya. Ya,
nggak bisa gitu. Yang paling penting itu yang keluar dari PC atau dari laptopnya gitu. Adapter itu cuma akal-akalan supaya lu bisa nyolok aja gitu. Tetap aja power lu tetap dari HDMI-nya. Kalau semisal lu mau HDMI colok ke Xiaomi-nya 34 inch gitu ya kejadiannya, ya lu akan tetap dapetin 100 Hz-nya dia sesuai dengan HDMI bandwidth yang HDMI di laptop lu ada. Dan lebih lagi kalau adapter lu jelek, ya suka kedip lah, apalah, itu gue sebel sih sama adapter jelek. Jadi pastiin lu dapetin adapter, karena gue udah jawabin pertanyaan ini, gue mesti bahas karena gue udah jawabin pertanyaan ini lebih dari 100 kali ya di Instagram maupun di YouTube. Ya, thank you banget yang nonton sampai akhir, dan gue harap video ini membantu. Jadi kalau kalian punya laptop dan cuma ada kabel HDMI ya, walaupun lu nggak bisa nyentuh hertz yang tinggi-tinggi banget, untuk warna menurut gue nggak ada masalah kalau lu bandingin sama DP. Ya karena banyak laptop ultrabook semuanya cuma HDMI doang sekarang. Thank you banget yang udah nonton guys sampai akhir, dan thank you banget support selama ini. Gue Eldrin dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini membantu. Tetap canggih.